Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pakar. Salam. Oke, di kesempatan di malam kali ini saya bersama anggota baru GB Sakira Situbondo, yang dimana kita nanti akan berkenalan dulu ya di season di malam hari ini. Oke, masyarakat Situbondo yang saya hormati dan juga Pintu Mangkar yang saya sayangi selaku saudara-saudara saya, khususnya pembina kita yaitu Ketum GB Sakira, selaku pembina kita semua, orang tua kita. Semoga kita Pintu Mangkar selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Oke, kita kenalan dulu ya. Di samping saya ada Mas Taufik yang dimana anggota baru dari Desa Kelatakan ya. Perkenalkan dulu. Permisi, perkenalkan nama. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, perkenalkan nama lengkap saya Muhammad Taufik, alamat saya di Dusun Pesisir Timur, Desa Kelatakan, pas depan POM baru Kelatakan, Situbondo. Saya adalah anggota baru dari GB Sakira Situbondo. Tetap semangat ya. Siap. Salam pemangkar dulu. Salam Pemangkar. Salam. Juga di samping kiri saya yaitu ada Pak Tokoh ya. Di sini jiwa muda, jiwa berjuang ini ditanam di hati nuraninya. Jadi perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pemekar. Salam. Perkenalkan, saya nama Sugeng Street Bapak Dawud dari Wiringin Nanam Kerajaan. Sudah ya. Oke. Ini mau bahas terkait apa ini Mas? Terkait masalah demo tanggal 9 Mei 2022 sebentar lagi. Jadi untuk masyarakat Situbondo, ini adalah persiapan dari kami Wilton wilayah tengah, yang dimana di hari Senin tanggal 9 Mei akan melakukan aksi demo yang dulu kita mendatangi kejaksaan, mendukung kejaksaan. Namun saat ini kedatangan kita turun kepada kejaksaan, bukan mendukung lagi, tapi kita mendesak kejaksaan. Jadi yang jadi korban terkait masalah dana PLN yaitu adalah kita masyarakat Situbondo yang akan ngerasain. Begitu ya Pak ya? Betul. Terus menurut Mas Taufik, Mas Taufik ya, tanggapan sampean terkait masalah dana PEN ini gimana? Apa keluhan sampean itulah? Sebenarnya banyak sih Mas keluhannya di dana PEN ini. Yang pertama, ekonomi sekarang semakin susah dan juga perekonomian semakin naik lah istilahnya Mas. Iya. Juga jalan juga ya, Yang jalan kabupaten berlubang berlubang ya. Nah, saya mau tanya, jalan kabupaten ini tanggung jawabnya siapa? tanggung jawabnya Bupati Situbondo sebenarnya. Bupati Situbondo Iya. ya. Ya artinya lah kalau kabupaten ya tanggung jawabnya bupati. Soalnya kan akibat jalan yang bolong tadi itu bisa menyebabkan yang satu kecelakaan, Iya betul. yang berbahaya lah intinya itu Mas. Jadi banyak ya mendengarkan Mas Taufik itu dari keluhan masyarakat Ya, masalah banyak sekali. itu ya. Masalah jalan. Mas Taufik tahu enggak pinjaman dari Mas Taufik kan anggota baru ya. Iya Mas. Tahu enggak Mas Taufik jumlah dari dana PIN itu berapa pinjaman? Kalau yang saya pernah dengar itu kalau tidak salah 250 miliar dengan bunga 50 kalau
tidak salah ya. Potongan bunga, ya, 5 bunga ya. Kalau tidak salah itu sih mas yang saya dengar. Iya. Jadi untuk masyarakat Situbondo, ayo kita turun, para pejuang Kabupaten Situbondo, tunjukkan jiwa-jiwa pejuang. Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Dan juga jangan pernah takut kepada para penjilat-penjilat pemerintah. Ketika penjilat-penjilat pemerintah kita biarkan, saya yakin di situ kekurangan dari para penjilat-penjilat pemerintah. Jadi ayo, khusus bupati, kejaksaan, tolong dengarkan keluhan kita. Jangan sampai kita melakukan sebuah tindakan dengan cara kita sendiri. Ya. Kita sebagai lembaga GP Sakera, kita mempunyai tujuan. Kita bukan hanya turun ke lapangan bukan mencari panggung, bukan mencari sensasi atau ingin viral, tapi kita turun ke lapangan, kita turun ke jalan hanya minta keadilan Demi masyarakat Situbondo. betul. Untuk Bapak Sugeng, gimana tanggapan Bapak Sugeng mengenai demo yang akan kita turun di kejaksaan? Kalau menurut saya, demo akan turun ke jalan dan yang kesalahan minta yang kebenaran dan keadilan. Bagaimana Bupati Situbondo mengenai jalan, tanggung jawab Bapak Bupati Situbondo. Kedua, kecurangan harus diselesaikan dari kejaksaan. Harus segera diungkap ya. Woi, ya itu. Kasihan. Semangat ternyata ya di sini ya. Jadi karena judulnya kita ngobrol sampai karena ini ngobrol santai, jadi jangan terlalu serius ya. Yang penting kita tujuan lab untuk persiapan ya, persiapan yang dimana untuk Desa Kelatakan, ya betul Desa Kelatakan itu sudah bagaimana persiapannya itu? Untuk persiapan demo sih sudah siap sih mas. Sudah siap ya, masyarakat ya. untuk turun langsung. Sampai tadi polsek ya sampai ya. Ya. Karena masih baru teman-teman, ini kedatangan dari kepolisian, gimana perasaannya? Kaget Ya. Dan juga yang di sebelah saya juga didatangi oleh Bapak Kapolsek. Apalagi yang datang Panarukan. Bapak Kapolsek. Iya. Pendit ya. Kaget. Kalau saya didatangi aparat, termasuk aparat kan, kita belum pernah didatangi Bapak aparat, kita kagum dengan kaget. Itu Kagum dengan kaget. Kagumnya Iya. kenapa? Kagumnya kenapa? Belum pernah bicara dengan Bapak aparat. Jadi sekarang sudah tahu masalahnya ini. Kita membantu dari tokoh masyarakat dengan ke aparat. Yang saya heran kan Mbak ya, yang saya heran kan Mas ya. Bupati dulu ya, Bupati dulu Ya, itu mengelola Situbondo tanpa adanya hutan. Ya, benar sekali. betul. Dengan sejumlah 1,8 triliun, kalau menurut Bupati sekarang mungkin terlalu kecil. Tapi walaupun mungkin terlalu kecil, masih saya pribadi belum nampak kerjanya. Yaitu contoh jalan. Saya ngomong Bupati sebelumnya, saya mau tanya, apakah pernah dengar Bupati itu berhutang Belum. untuk membangun Situbondo? Baru Belum. sekarang aja sih mas. Baru saya sekarang. sampai segitu. Apa partai P3 ya, saya tidak bisa menyebutkan namanya karena saya tidak tahu namanya, karena saya melihat di sosmed Situbondo itu kaya, tergantung yang mengelola. Tolong ya, ini ya, Situbondo, kata Situbondo kaya tergantung yang mengelola. Sekarang siapa yang mengelola? Jadi yang berbicara harus bertanggung jawab di situ. Siapa yang mengelola Situbondo sekarang?
Bupati kan? Bupati. Berarti yang artinya kan ada kata Situbondo Kaya tergantung yang mengelola. Berarti sekarang Situbondo itu Dikelola oleh bupati. dikelola oleh bupati, tapi nggak kaya kan? Karena yang mengelola sekarang malah berhutang. Jadi tolong ya untuk bupati, dengarkan suara dari kami, kejaksaan, tolong segera diungkap. Jangan biarkan kita melakukan demo yang lebih besar lagi. Karena kita sebagai lembaga hanya menyuarakan apa yang sudah jadi keluhan dari masyarakat. Malulah sampai terdengar di mana-mana Bupati Situbondo berhutang. Yang akan kita persiapkan adalah demo untuk PEN. Dana pinjaman yang begitu besar, juga bunganya juga begitu besar, yang akan dibebani oleh kita. Wajar dong sebagai kita sebagai masyarakat. Iya. Wajar dong kita sebagai masyarakat kecewa. Kalau saya pribadi sudah asli saya mendukung Bapak Karna di waktu kampanye. Saya pendukungnya sampai saya mengajak kawan-kawan saya. Nah sekarang saya harus bertanggung jawab ini karena kawan-kawan saya sudah kecewa atas hutang dari Bapak Bupati ini. Ya pribadi dan juga mungkin teman-teman juga mendukung program dari pemerintahan ketika pemerintahan itu pro rakyat. Betul. Tapi kita akan melawan pemerintahan ketika pemerintah tidak pro kepada rakyat. Jangan cuma di kampanye bisa menyentuh masyarakat kecil. Jangan cuma di kampanye menghadiri rumah-rumah masyarakat. Ketika kita membutuhkan, tolong lihat pada kampanye dan juga janji-janji Bapak. Saya sebagai pendukung harus sebagai pendukung saya harus menagih janji agar saya tidak malu sama orang yang sudah saya ajak. Gitu loh. Saya sudah bicara kan? Iya. Janji itu sudah bicara. Bicara. Tapi karena sekarang tidak ada bukti, ya tokoh masyarakat memang bertanya sekarang. Coba saya mau tanya sama Mas Taufik. Sama Mas Taufik. Sampai itu kecewa enggak ketika mempunyai seorang pemimpin yang berhutang? Ya yang pasti sangat kecewa lah Mas. Sudah memilih ya? Ya, soalnya kan imbasnya banyak masyarakat sudah. Jangan jadi penjilat, lebih baik kerja sendiri, makan sendiri daripada jadi seorang penjilat dari pemerintahan. Jangan ajari kita jadi pengkhianat. Nah, tanggapan Mas Taufik ini untuk aksi besok ada kendala nggak kira-kira? Gimana sih? Nggak ada sih Mas kalau saya. Kendala ya, lancar ya. Semoga lancar. Juga dari Kedit juga ada beberapa tadi sudah kita konfirmasi dengan para kepolisian. Untuk yang di Beringin kondisinya gimana? Siap, Aman ya? aman, jalan dengan lancar dan baik. Gimana? Oh ya, saya mau tanya-tanya dulu. Kebetulan ini judulnya hanya santai, saya mau tanya-tanya. Apa sih Bapak sama namanya? Sugeng ini bisa tertarik kepada GW Sakera? Gabung sama GW Sakera? Kalau ini saya memang tertarik dengan GP Sakera. Kenapa? Bisa membantu tokoh masyarakat. Yang salah-salah, yang benar dibenarkan. Tidak mau minta imbalan apa-apa. Seenaknya, sesuka hatinya. Itu ya. Iya. Kalau Mas Taufik?
kenapa Mas Taufik kok masuk di GB Sakera itu, apa yang membuat Mas Taufik itu tertarik kepada lembaga kita? Yang membuat saya tertarik ya itu sih Mas, membantu masyarakat gitu, Mas. Dengan ikhlas. Terus lagi ini Mas, di GP Sakera itu kan bisa menjadi ini Mas, wadah untuk masyarakat. Itu apa namanya, berkeluh kesah intinya gitu Mas. Karena GB Sakera itu milik masyarakat. Ya benar Mas. Siapapun yang menyakiti masyarakat, yang terzolimi, itu akan berhadapan dengan GB Sakera. Saya minta kepada sampean Bapak Bupati, selaku bapak dari kita semua, tolong dengarkan apa keluhan dari masyarakat. Tanpa masyarakat, Bapak tidak bisa duduk di kantor bupati. Dan juga untuk kejaksaan, dulu kita turun ke jalan untuk mendukung kejaksaan, namun saat ini kita bukan mendukung, kita akan mendesak, akan terus mendesak kejaksaan agar kejaksaan itu bekerja dengan baik. Betul ya? Betul Mas. Betul. Jadi kita sebagai seorang pemangkar, pejuang amal ma'ruf nahi munkar, kita sebagai pejuang Kabupaten Situbondo, selama ada kita, Situbondo harus bebas dengan korupsi. Ya sekali Mas. Dengan sapu bersih Situbondo dengan korupsi. Selama ada kita, Situbondo harus aman. Jika di situ ada korupsi, kita harus bisa melawan sebagai para pemuda. Apalagi sekarang terbentuk IMSA. Apa IMSA? Saya tahu sampean. Kepanjangannya. Iya. Tahu Mas. Ikatan Masyarakat Anti korupsi. Masyarakat Situbondo anti korupsi. Kita tidak perlu janji. Apa yang kita perlukan? Jujur sih Mas. Yang kita perlukan adalah bukti. Apa sih gunanya janji kalau tidak ada bukti? Masuk pembohong. Kan yang ngomong ya? Ternyata buktinya Iya, fakta ya. Bukti tidak. Katanya membangun jalan. Ternyata jalannya berlobang-lobang. Dulu di waktu kampanye jalan ini dinamakan tolop ya, di waktu Iya. kampanye. Ini jalan ini akan ditolop, yaitu tutup lubang. Sampai akhirnya tidak. Nah, Akhirnya GB Sakera melakukan program yaitu tutup lolok. Namun di situ juga tidak ada respon. Saya cuma ketawa dengan adanya hutang ini ya. Baru sekarang bupati punya utang. dulu waktu jalan ya, kita juga turun sama kayak gini. Barusan turun, tapi besoknya langsung dikerjakan, langsung direspon. Nah sekarang sudah beberapa kali kita melakukan penggalangan koin, kita tidak Ada buktinya. tidak ada respon. Contoh gini, saya sebagai Korcam Panarukan, saya berhutang kepada pemerintah, atau berhutang kepada Bang Aren, atau berhutang dengan Bang Mekar ya. Iya. Pas yang suruh bayar anak buah saya, anggota saya, misalnya ini, Iya. anggota saya. Apa ada mengeluh anggota saya? Ya pasti mengeluh. Disuruh bayar utangnya, Bayarnya itu, makanya tidak ikut utang, kita disuruh bayar. Kan enak kan? Ya enak ya. Ya bayar, ya enak. Ya gitu ya. Iya. Jadi enak kas. Oh, jadi nggak turun. Tangan, itu dia cakap. Bondowoso sama Situbondo jalan kabupatennya mana? Lebih rusak mana? Pusat Situbondo.
Karena di Bondowoso tidak ada yang rusak. Mana bagus jalannya kok. Itu ya. Iya, saya kemarin ke Jember kan, mulai keluar dari situ Bondo sampai ke Bondowoso sampai Jember, jalannya halus, tidak ada jurang-jurang. Kalau kembali ke situ Bondo, wah sudah seperti naik dokar tuh. Ceklak, cekluk, ceklak. Itu namanya odong-odong. Ya, itu malunya kita ke kota yang lain. Apalagi ada tamu, ya ada kadang plat R, plat Saya R, W. ya makanya di lampu merah tuh, oh situ Bondo jalannya mau gini, kok rusak. Dan itu sama yang lain. Yang malu bukan kita, bupatinya. Ya, tapi bupati malu, kita lebih malu. Lebih Apalagi malu. kalau berhutang. Oh, mulai dulu bupati, nggak pernah berutang. Sekarang dengar utang besar. Utangnya dibuat apa? Pembangunan apa? Berarti belum terlihat masih pembangunan. Belum tercapai. Mana hasilnya yang bupati yang pertama kok? Yang sekarang tidak ada hasilnya, tidak ada pembangunan apa-apa. Berarti jalan itu banyak yang mengeluh ketika saya live di Jalan Alas Malang itu banyak yang bilang di Lugundang. Di Lugundang Iya. lebih parah loh. Lebih parah mana malah? Nah, bukan di Lugundang apa? Juglangan. Bukan. Mentang-mentang namanya Juglangan pas bolong-bolong banyak ya. Itu harus diperbaiki itu. Jadi jangan hanya janji. Ingat, pemimpin sejati adalah pemimpin yang bisa membuktikan tanpa berjanji. Iya. Betul. Oh, bagus. Oh, bukan terus lagi. Malu ke kota lain. Hak dari masyarakat kecil. Tapi ini saya yakin demo ini masyarakat kecil juga akan mengutarakan kata-kata nanti di situ. Ya. Oke, tolong dengarkan ini. Oke, dari saya, tunggu dulu, bentar, tunggu agar kita itu viral, terkenal ada usaha. Ketika kita berjuang, kita akan dikenal. Jadi kata-kata dari pemimpin kita atau dari Pak Ketum, ketika kita itu membantu seseorang, kita itu lupakan. Misal kita membantu masyarakat, kita lupakan. Tetapi kalau kita sudah dibantu oleh orang lain, kita ingat. Jadilah pemimpin yang bijaksana, pesan saya ya. Betul. Jadilah pemimpin yang mau dikritik. Jangan hanya ingin mensejahterakan diri sendiri, tapi mensejahterakan masyarakat terlebih dahulu. Oke, dari saya mungkin ada tambahan. Sudah cukup ya. Oke, saya mewakili teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa salam penyemangat dulu. Salam mantap. Salam.